Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Sulawesi Tenggara menjadi salah satu penerima penghargaan Indonesia Awards berkat inovasi dan dedikasinya. Ya, piala diberikan dalam gebiar launching iNews Media Group sekaligus ide panggung penghargaan Indonesia Awards 2023. Ucapan syukur dan terima kasih disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tenggara pasca menerima penghargaan Indonesia Awards 2023. Inovasi ciptaan dan dedikasi yang diberikan di daerah menjadi bakal perkembangan industri di Sulawesi Tenggara hingga menumbuhkan hasil dengan diterimanya piala penghargaan ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada iNews Media Group dengan harapan terus memberikan apresiasi kepada semua pihak yang berkomitmen tinggi untuk membangun daerah. Ketua Umum Kadin Sultra Anton Timbang berharap dengan program ini akan terus menjadi motivasi dalam pengembangan daerah. Jadi malam ini luar biasa ya, dapat penghargaan dari keluarga besar iNews Media Group. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan dan apresiasi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Kadin Sulawesi Tenggara yang sudah bekerja keras, bekerja ikhlas sehingga kita mendapatkan penghargaan ini. Sekali lagi terima kasih, satukan hati, bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara. Dari Jakarta, Den Cahyani Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dengan meningkatkan UMKM sehingga tembus pasar di BUMN, Padi UMKM Telkom Indonesia berhasil mendapatkan anugerah Integrated Initiative Padi UMKM di Indonesia Award 2023. Padi UMKM Telkom Indonesia membantu para UMKM untuk dapat naik kelas hingga dapat menembus pasar pengadaan di BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Berkat programnya, Padi UMKM Telkom Indonesia berhasil membawa trofi di Indonesian Awards 2023 dengan kategori Integrated Initiative Padi UMKM. Jimmy selaku CEO Padi UMKM Telkom Indonesia menyatakan bahwa Indonesian Awards merupakan ajang yang bagus dan bisa memberikan contoh serta efek yang baik bagi kemajuan bangsa. Jadi UMKM nggak hanya jualan aja, tapi juga bisa terlibat di pengadaan besar gitu. Jadi kita membantu UMKM naik kelas. Kalau buat saya ini adalah apresiasi buat kerja keras tim Padi UMKM yang tidak kenal lelah ingin membantu para UMKM agar bisa naik kelas. Menurut saya ini adalah award yang bagus, di mana contohnya ini bisa jadi semangat buat kami bisa berkarya dan memberikan impact lebih banyak buat negara. Gelaran spektakuler launching iNews Media Group serta malam puncak penghargaan bergengsi Indonesian Awards 2023 telah sukses digelar pada Kamis 31 Agustus 2023. Indonesia Awards 2023 merupakan ajang penghargaan prestisius yang menghormati kinerja luar biasa para insan di bidang pemberitaan, olahraga, dan entertainment. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan. Mengembangkan kawasan ekowisata Embung Muntialo, Petrochina International Jabung Ltd berhasil mendapatkan anugerah Integrated Initiative di Indonesia Award 2023. Ya, piala penghargaan ini diterima langsung oleh Acting Communication Manager Petrochina International Jabung Ltd, Afdal. Petrochina International Jabung memanfaatkan penampungan air atau embung di jalur nasional Jambi Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi menjadi wisata edukasi, kebencanaan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Berkat inovasinya, Petrochina International Jabung berhasil meraih penghargaan bergengsi di Indonesia Awards 2023 dengan kategori Integrated Initiative. Afdal selaku Acting Communication Manager Petrochina International Jabung mengungkapkan kawasan ekowisata Embung Muntialo tidak hanya bisa mencegah kebakaran hutan, namun juga bisa memberikan pemasukan tambahan
bagi masyarakat setempat. Ya, jadi program kami itu dimulai dari kita memanfaatkan apa yang sudah ada sebenarnya, dan di sana itu ada embung yang memang awalnya digunakan untuk pencegahan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Tetapi kita mencoba untuk mendapatkan nilai lebih dari embung yang sudah ada itu, dan juga untuk memberikan pemasukan tambahan untuk masyarakat sekitar dengan pengembangan pariwisata di situ. Dan saat ini kita sebenarnya belum selesai, jadi masih akan ada pengembangan lebih lanjut di embung tersebut ya. Kawasan ekowisata Embung Muntialo telah berhasil meningkatkan pendapatan desa sebesar 2 juta rupiah di tahun 2022 dan meningkat menjadi 10 juta rupiah di akhir tahun 2023. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI menggelar Halal Award 2023. Iya, penganugerahan ini sebagai bentuk penghargaan kepada para mitra dan mengkampanyekan pentingnya produk halal bagi masyarakat. Saya juga menyapa para pelaku usaha UMKM nominasi. Acara puncak penganugerahan LPPOM MUI Halal Award 2023 digelar di Bogor, Jawa Barat. Penganugerahan ini juga sekaligus untuk memperingati perayaan Hari Pelanggan Nasional. Selain sebagai bentuk apresiasi bagi mitra LPPOM MUI, Halal Award juga bertujuan untuk menambah kepercayaan diri perusahaan bersertifikat halal untuk dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arinawati menyatakan, Halal Award 2023 dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan yang dimulai sejak bulan Juni 2023. Ini memang adalah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh LPPOM MUI kepada para mitra, jadi artinya para perusahaan, pelaku usaha yang bersertifikat halal melalui LPPOM MUI. Nah, dengan ini diharapkan tentunya penghargaan ini akan memberikan semangat begitu kepada perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi, mempertahankan produknya menjadi contoh yang lain juga, dan kepada masyarakat umum ya kami ingin memberikan awareness terhadap pentingnya kehalalan produk halal. Tahun ini LPPOM MUI mengeluarkan 7 kategori nominasi, di antaranya yaitu Best Halal System Implementation, Best New Corner, dan Long Life Achievement. Peluncuran LPPOM MUI Halal Award 2023 ke publik dilakukan pada Sabtu 29 Juli 2023, sekaligus pembukaan voting kategori favorit halal brand. Pemirsa, skuad Timnas Indonesia U23 menggelar latihan di kota Solo, Jawa Tengah. Ya, dalam latihan itu skuad Garuda Muda tidak didampingi pelatih Sinteyong. Skuad Timnas Indonesia U23 menggelar latihan di Stadion Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah. Latihan para pemain tim nasional U23 ini hanya didampingi para asisten pelatih dan tanpa Sinteyong. Sejumlah pemain seperti Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka mengikuti latihan yang digelar pada Senin sore. Pada latihan perdana ini, para pemain hanya melakukan latihan ringan dan peregangan, sebab sejumlah pemain dalam kondisi belum fit usai membela klub mereka masing-masing di Liga 1. Dari skuad yang dirilis PSSI untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024, hanya 20 pemain yang ikut berlatih. Sejumlah pemain tidak terlihat pada latihan ini seperti Marcelino Ferdinand dan Alveandra Dewangga. Pastinya semua pemain ingin main. Pasti ingin main, dan saya pun pribadi juga pengen main. Jadi kan kita pasti ada persaingan lah di tim itu. Nah, kita harus kerja keras di sana, ya, tunjukin yang terbaik supaya pelatih juga lihat kita dan kita dikasih ini bermain. Untuk menyesuaikan ya gampang-gampang susah ya Mas ya, soalnya ada beberapa pemain juga yang udah kenal, mungkin bisa bantu adaptasi. Alhamdulillah kemarin sampai sekarang harus adaptasi lagi sama pemain-pemain yang baru lagi, ya susah-susah gampang. Tentunya harus tetap humble kita semuanya lah, kita sharing-sharing.
Timnas U23 kembali dikumpulkan untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2024. Indonesia berada di grup K dengan Taiwan dan Turkmenistan untuk memperebutkan tiket menuju Piala Asia. Indonesia akan menghadapi Taiwan pada Sabtu 9 September mendatang yang kemudian dilanjutkan melawan Turkmenistan pada Selasa 12 September mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, selesai sudah Indonesia Arena menjadi tuan rumah FIBA Basketball World Cup 2023. Ya, lalu apa kata penggemar basket baik dalam maupun luar negeri mengenai Indonesia sebagai tuan rumah? Berikut liputan selengkapnya. Venue Indonesia Arena Jakarta menjadi tuan rumah FIBA Basketball World Cup 2023. Venue ini dipakai untuk 3 fase, yaitu putaran pertama, putaran kedua, dan klasifikasi peringkat 17 hingga 32. Antusias para pecinta basket Indonesia cukup membeludak sejak hari pertama. Pada partai pembuka tercatat 12.091 penonton hadir pada laga perdana Kanada melawan Prancis. Jumlah ini merupakan rekor penonton terbanyak indoor untuk pertandingan olahraga di Indonesia. Jumlah 12.000 penonton itu menjadi paling maksimal di Indonesia Arena untuk turnamen basket antar negara ini. Arena ini sebenarnya dapat menampung hingga 16.500 penonton. Namun kapasitas untuk penonton dikurangi karena beberapa tempat duduk lainnya digunakan untuk kebutuhan peliputan dan penyiaran seperti broadcaster dan tribun media. Dengan rata-rata 10.000 penonton per harinya, Indonesia Arena dianggap memanjakan banyak pasang mata baik para penggemar basket di tanah air maupun penggemar basket dari luar negeri. Keren banget. Akhirnya bisa lihat dalam gedungnya karena gue cuma lihat di berita, sekarang bisa lihat langsung gedungnya seperti apa, penampilannya dari luar, seatingnya di dalam, dan cara timnya bekerja. Keren banget, ini kelasnya memang udah standar internasional. I think for us it's a very good experience. Actually, in my own town and my country, we don't have such a big arenas for basketball. This is big and nice and good, and very good entrance. And in every floor you have a toilet, so everything is fine. And from every place it's good to see parquet, how it goes the game, and the ventilation is good. So nothing to say bad. All is good. I could add that volunteers are very professional. Everyone is really doing their best. So we love to be here. Tidak hanya para penggemar, para pebasket dunia turut senang dengan Indonesia Arena, khususnya atmosfer yang dirasakan para pemain saat berlaga. I think I'm impressed. I didn't think they were so knowledgeable about basketball, and I'm glad we could bring basketball here for them, and hopefully we get more and more Indonesian fans supporting us from distance too. We appreciate all the support. I think basketball brings the world together, so it's very fun just to have everybody out here. And I've been trying to learn about the culture more itself, and I love the food. It's amazing. Masyarakat kini berharap Indonesia Arena bisa terus menjadi tuan rumah untuk berbagai event, khususnya di kancah internasional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.